عليه وسلم ثم حسن جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء الصالحين والصحابة والتابعين والعلماء والمصنفين ثم حسن جميع الملائكة المقربين خصوصا لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وخصوصا لجميع مشايخنا وأساتذنا ثم حسن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها الأحياء منهم والأموات ثم حسن محمد محي الدين تاج المفاخر وإلى عائشة نور الأمة ثم حسن محمد صديق الأمين ثم حسن محمد الفاروق ثم حسن زوجتي وإلى جميع تلاميذي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Rabbi ighfirli amin. Untuk para pihak yang ikut membantu, memfasilitasi dan membangun pondok niki. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli amin. Untuk pembangunan pondok niki supaya diparing kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli amin. Untuk keluarga besar Al-Bidayah, semoga Allah Subhanahu wa taala diparing kesehatan, diparing kemudahan dalam rangka bertalabul ilmi, diparing kesuksesan dalam rangka menjalani kehidupan, dan oleh Allah Subhanahu wa taala dilindungi dari bahaya narkoba dan kenakalan remaja. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli amin. Untuk pengarang kitab ilmu usul fikih yaitu Syekh Abdul Wahab Khalaf. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli amin. Monggo fokus nggih, diperhatikan sungguhan. Ada banyak teman yang sudah hafal ilmu nahwu, ada bahkan faham ilmu nahwu. Tapi jarak antara yang hafal dan faham ilmu nahwu dengan bisa membaca kitab ini masih cukup jauh, sehingga harus diupayakan untuk dinaik tingkatkan. Salah satu tujuan dari program ini adalah itu, ya. Oleh sebab itu diperhatikan. Saya selalu mengulang-ulang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Fal usuliyu, maka bermula ahli usul. Fal usuliyu, maka bermula ahli usul. Dijadikan mubtada di situ karena isim ma'rifat jatuh di awal jumlah. Khabarnya mana sekarang? Adalah yabhathu, membahas siapa ahli usul. Adalah yabhathu, membahas siapa ahli usul. Perlu diperhatikan bahwa yang menjadi khabar itu bukan yabhathu, akan tetapi jumlah, bukan hanya yabhathu, akan tetapi jumlah yang digabung atau yang dibentuk oleh yabhathu plus huwa yang tersimpan di dalamnya, yang kembalinya kepada al-usuli. Fal usuli, maka bermula ahli usul adalah yabhathu, membahas siapa ahli usul fi kulli naw'in,
dalam setiap macam min hadhihi dari inilah rupanya al-anwa'i beberapa macam. Untuk apa membahas itu? Ihunnya gak terlalu kuat dikira. Pokoknya manu. Kenapa kok kemudian membahas itu? Liyatawassala supaya bisa sampai sapa al-usuli ila nau'il hukmi, supaya bisa sampai siapa ahli usul ila nau'il hukmi pada macam hukum al-kulli yang bersifat kulli. Alladzi yang yadullu menunjukkan apa dalil kulli maksudnya nau'un kullu nau'in itu alaihi atas alladzi. Alladzi ini adalah al-hukmi al-kulli. Musta'inan dalam keadaan meminta tolong fi bahthihi di dalam pembahasannya ahli usul bistiqra'il asalibi dengan penelitian terhadap gaya-gaya bahasa al-arabiyyati yang bersifat Arab wal isti'malati dan beberapa penggunaan asy-syar'iyyati yang bersifat syar'i. Fal usuliyu maka utawi ahli usul iku ya bahatsu membahas sapa ahli usul fi kulli nau'in ing dalem saben-saben macem min hadhihi saking ikilah rupane al anwa'i pira-pira macem. Liya tawassala supaya bisa nyampe sapa ahli usul ila nau'il hukmi maring maceme hukum al kulli kang bangsa kulli alladzi kang yadullu nuduhaken apa kullu nau'in min hadhil anwa'ah min hadhil anwa'i alaihi ing atase alladzi musta'inan hala nyuwun tolong maksudnya sapa ahli usul fi bahthihi ing dalam pembahasannya ahli usul bistiqra'il asalibi kelawan meneliti pira-pira uslub pira-pira gaya bahasa al-arabiyyati kang bangsa Arab wal isti'malati lan pira-pira penggunaan asy-syar'iyyati yang bersifat syar'i. Ayo kita analisis sekarang. Fal usuliyu didahului oleh fa. Seperti yang saya katakan, fa ini banyak ragamnya. Ada fa atof, ada fa istiqnafiyah, ada fa ibtidaiyah, ada fa jawab. Fa-nya banyak. Ini yang penting. Dalam konteks ini karena fa jatuh setelah di tengah-tengah alinea dan setelah jumlah yang jatuh sebelumnya itu sudah sempurna, sudah tam, maka yang namanya fa di sini disebut sebagai fa istiqnafiyah, permulaan kata, permulaan jumlah, permulaan kalimat ya di tengah-tengah alinea. Gitu. Fal usuliyu al usuliyu di sini dijadikan sebagai mubtada. Kenapa? Karena ini isim ma'rifat jatuh di awal jumlah. Kok tahu kalau ini isim ma'rifat? Iya. Ini disebut sebagai isim ma'rifat lebih disebabkan karena ada alnya. Jadi kalau seandainya kita menemukan bagian dari salah satu dari isim ma'rifat, apakah itu berupa isim dhamir ataukah isim isyarah ataukah isim mausul ataukah isim alam ataukah isim plus al ataukah al mudhaf ilal ma'rifah, kok ada di awal kalimat, maka itu harus kita jadikan sebagai mubtada dan pada akhirnya harus dibaca rafa. Inilah alasan kenapa kok kemudian bacaannya adalah al-usuliyu, fal-usuliyu. Begitu. Setiap mubtada itu ada khobarnya. Khobar itu banyak. Ada yang disebut sebagai khobar mufrad, ada yang disebut sebagai khobar ghairu mufrad. Ghairu mufrad itu ada jumlah, ada syibhul jumlah, yang jumlah ada ismiyah, ada fi'liyah, yang syibhul jumlah ada jar majrur atau dzaraf. Oleh sebab itu penting untuk kemudian ditegaskan. Semuanya hampir bisa menjadi khabar. Semuanya itu hampir bisa menjadi khabar. Oleh sebab itu standar yang paling akurat untuk kemudian sebuah kalimat untuk ditentukan sebagai khabar adalah mutimul faidah.
Apa mutimul faidah itu? Penyempurna faidah. Kalau seandainya diberi iku dalam bahasa Jawa, kalau seandainya diberi kata-kata adalah dalam bahasa Indonesia, kalau seandainya diberi kata-kata panekah dalam bahasa Madura, itu cocok. Karena demikian dipastikan kita tidak bisa menemukan mana yang berfungsi sebagai mutimul faidah kalau seandainya kita tidak ngerti artinya. Dalam konteks inilah bisa kita tegaskan bahwa arti sangat menentukan. Dalam menentukan apakah ini memiliki fungsi mutimul faidah sehingga ini kita tentukan sebagai khobar atau tidak. Jadi arti. Jadi mufradat itu sangat penting. Janganlah kemudian kita memiliki pandangan bahwa nahwu sudah cukup. Ya, nahwu sudah cukup. Gitu. Tidak. Gitu. Nahwu itu tidak cukup. Nahwu itu sebagian dari membaca kitab itu sendiri. Ya, jadi penting untuk diperhatikan. Ya, jadi yang kemudian menjadi khabar dalam konteks fal usuliyyu yabhatsu fi kulli naw'in ini adalah jumlah fi'liyah yang tergabung atau yang dibentuk dari fi'il mudhari' yabhatsu, kemudian plus huwa yang ada di dalamnya. Fi'il fa'il itulah yang kemudian ditentukan sebagai khabar, bukan hanya yabhatsu saja. Sehingga perlu saya tegaskan, kalau seandainya ditanya kenapa yabhatsu itu kok kemudian dibaca dhammah, bukan alasannya bukan karena dia menjadi khabar, lebih disebabkan karena yabhatsu ini adalah fi'il mudhari', kebetulan ini mu'rab karena tidak bertemu dengan nun taukid dan nun niswah, dan kebetulan juga tajarrud anin nawasibi wal jawazim. Ya, bukan karena dia menjadi khabar. Kemarin kita sudah tegaskan lam tarid kemarin dalam kasus lam tarid ini penting untuk ditegaskan itu. Ya. Fal usuliyu maka bermula ahli usul adalah yabhatsu membahas siapa ahli usul fi kulli naw'in min hadhil anwa'i. Ini enaknya kalau seandainya kita praktek. Sekarang kita bertemu dengan lafadz kullun. Saya tegaskan. Lafadz kullun itu dalam bahasa apapun itu tidak memungkinkan kecuali dia dimudhofkan. Ya, saya tegaskan. Lafadz kullun itu dalam bahasa apapun, artinya setiap, itu tidak mungkin titik. Kata-kata setiap itu mesti ada kelanjutannya, mesti ada kelanjutannya. Kelanjutan itulah yang kemudian dalam konteks bahasa Arab disebut sebagai mudhafun ilaihi. Ya, diperhatikan. Jadi gak ada dalam bahasa Jawa, dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa apapun, kullun yang artinya setiap. Gak mungkin kata-kata setiap kemudian berhenti. Setiap, gitu saja. Gak mungkin. Jadi setiap itu harus ada tambahan. Ya, diperhatikan kata-kata kullun. Oleh sebab itu, sampean tidak akan menemukan lafadz kullun itu tidak dimudhafkan. Kalau seandainya kita menemukan realitas di mana kullun memang kenyataannya tidak dimudhafkan, maka dia itu harus ditanwin. Kullun inilah harus ditanwin. Tanwin inilah yang kemudian disebut sebagai tanwin iwad. Tanwin pengganti dari isim yang awalnya menjadi mudhafun ilaihi yang dibuang. Qul, katakanlah, kullun. Kan ada kan? Ya'malu ala syakilatihi. Kullun, ay kullu insanin. Begitu. Saya tegaskan, lafadz kullun. Kita sudah bertemu dengan lafadz kullun. Lafadz kullun itu adalah lafadz yang dalam bahasa apapun itu mesti dimudhafkan. Tidak mungkin lafadz kullun itu tidak dimudhafkan. Kata-kata setiap itu harus ada kelanjutannya. Setiap pagi, setiap sholat, setiap apa saja pokoknya. Itu tidak memungkinkan kemudian kita tentukan dia dalam keadaan kesendirian, itu tidak. Dalam bahasa apapun. Kalau ada realitas di mana lafadz kullun itu kok kemudian tidak dimudhafkan, sepertinya tidak dimudhafkan, maka dia wajib ditanwin. Tanwin inilah yang kemudian disebut sebagai tanwin iwad. Ya kan? Nah, oleh sebab itu kita masuk dalam konteks tanwin iwad. Nah, itu di dalam buku saya sudah saya banyak tulis gitu ya. Iwad itu ada 3. Iwad anil harfi al-mahdhuf, iwad anil ismi al-mahdhuf, iwad anil jumlati al-mahdhufati. Pengganti dari huruf yang dibuang itu terjadi dalam konteks isim mangkus.
Ya. Oleh sebab itu kalau seandainya sampean fahuwa muzakkin, itu hilang. Ya lazimahnya itu hilang. Tapi ketika ada alnya, al-muzakki, ada ya-nya. Ketika alnya dibuang, ditulis tanpa dimudhafkan dan tidak berkedudukan nasab sebagaimana konsep isim mangkus, maka yang namanya ya lazimahnya itu dibuang. Pengganti dari ya lazimah yang dibuang itu kita harus mentanwinnya, mentanwin lafadz muzakkin itu. Tanwin ini disebut sebagai tanwin iwad anil harfi al-mahdhufi, dari huruf yang dibuang. Qadin, madin, ja'a qadin. Kok qadin Ustaz, kok tidak qadun? Loh, dot itu memang ain fi'il. Dot itu memang ain fi'il. Lam fi'ilnya yang merupakan tempat dari harokat i'rab itu di mana? Ya dibuang di situ. Kenapa? Karena qadin termasuk dalam kategori isim mangkus. Asalnya ja'a qadiyun. Gitu. Kenapa kok kemudian dibuang di situ? Karena tertulis tanpa al, karena tidak dimudhafkan, karena tidak berkedudukan nasab. Ada juga anil ismi al-mahdhuf iwadun, tanwin iwad, ini masalah tanwin. Tanwin iwad pengganti dari isim yang dibuang. Ini muncul dalam konteks lafadz kullun. Qul, katakanlah, kullun, setiap orang itu ya'malu, beramal, ala syakilati, sesuai dengan profesinya misalnya. Ya, itu diperhatikan. Kullun. Kullun adalah lafadz yang wajib dimudhafkan. Kalau seandainya tidak dimudhafkan, maka itu adalah harus digantikan oleh tanwin. Tanwin itulah yang kemudian disebut sebagai tanwin iwad. Ada juga yang disebut sebagai tanwin iwadun anil jumlati al-mahdhufati, pengganti dari jumlah yang dibuang. Kapan terjadi? Pada konteks id, seperti yang kemarin itu, wa alzamu idhafatan ilal jumal haitsu wa idh wa iyunawwan yuhtamal. Ya, begitu. Karena sebenarnya ketika yunawwan ditanwin itu, maka dia pengganti dari jumlah yang dibuang. Wa antum hina idzin tanzurun. Wa antum hina idz balagat ar-ruhu al-hulquma. Wa antum, dan kamu semuanya itu, hina idzin ay hina idz, pada saat balagat, nyampe apa ar-ruhu, ruh al-hulquma, pada tenggorokan, yang tanzurun, kamu melihat amal perbuatan sampean sing jahat-jahat sing ini dilihat semuanya. Perhatikan itu. Ya. Jadi itu tentang kullun itu, tentang tanwin iwad itu. Jadi wajib dimudhafkan lafadz kullun itu. Kullun adalah lafadz yang wajib dimudhafkan. Fal usuli, maka bermula usul, ahli usul adalah yabhatsu, membahas siapa ahli usul, fi kulli naw'in, dalam setiap macam, min hadhihi, dari inilah rupanya al-anwa'i, beberapa macam. Sekarang kita pindah kepada al-anwa'. Jelas, hadhihi itu adalah isim isyarah. Setiap isim isyarah itu butuh yang namanya musyar ilaih. Musyar ilaih itu ada dua. Ada yang kalanya isim nakirah, ada yang kalanya isim ma'rifat. Yang ma'rifat itu ada dua. Ada yang mu'arraf bi al, ada yang bi ghairi al. Perhatikan. Hadza kitabun. Bacaannya bagaimana itu? Cara bahasa Indonesianya, hadza, bermula ini adalah kitabun. Kenapa kok adalah? Karena kitabun isim nakirah. Lanjutnya sekarang, ma'rifat yang bi ghairi al, Muhammadun misalnya, karena isim alam. Hadza, bermula ini adalah Muhammadun, Muhammad. Sekarang, ya kan? Kalau selanjutnya sekarang, hadzal rajulu mahirun. Bacaannya bagaimana? Mu'arraf bi al. Hadza, bermula ini rupanya ar-rajulu, orang laki-laki, adalah mahirun, pinter. Misalnya seperti itu, ya. Jadi ini adalah konteksnya itu. Hadza min hadhihi, dari inilah rupanya al-anwa'i, beberapa macam. Perlu diperhatikan bahwa hadhil anwa' ini bukan susunan idhofah. Biasanya para pemula menyalahfahami itu.
Hadhil anwa itu bukan susunan idhafah. Al-anwa'i di sini dibaca al-anwa'i lebih disebabkan karena al-anwa'i ini adalah menjadi musyar'ilah yang kebetulan ada alnya, karena demikian maka dia ditentukan sebagai badal berdasarkan kaidah mu'arrafun ba'da isyaratin bi al-u'riba na'tan au bayanan au badal. Karena kebetulan musyar'ilahnya itu hadhihi itu dimasuki huruf jar, maka dia itu wajib dijar juga. Min hadhihi, dari inilah rupanya al-anwa'i beberapa macam. Perhatikan ya, ini memang benar-benar saya upayakan sampean itu bisa praktek gitu ya. Semuanya kalau memungkinkan untuk kita jelaskan semuanya. Kalau memungkinkan untuk kita jelaskan, kita jelaskan. Sekarang kita beranjak kepada al-anwa'i. Apa yang kepingin saya tegaskan dalam konteks al-anwa'i praktek ini? Apa? Al-anwa itu ada alnya. Al itu di dalam bahasa Arab itu banyak. Ada yang disebut sebagai al-jinsiyah, al-jinsiyah. Kemudian al itu al-ahdiyah. Al itu ada disebut sebagai al-zaidah. Al itu disebut sebagai al-lazimah. Itu banyak al itu. Oleh sebab itu, sebagai koleksi, kalau seandainya sampean memang kepingin ahli nahwu atau senang nahwu itu, ya semuanya al. Itu kenapa kok kemudian alhamdulillah itu terjemahannya segala puji, segala puji? Karena alnya di situ adalah jinsiyah istighraqiyah. Buktinya apa? Ketika digantikan oleh lafadz kulun itu memungkinkan jinsiyah istighraqiyah, gitu. Istighraqiyah itu adalah menyangkut secara keseluruhan. Itu semacam itu. Ya, sapu bersih kalau dalam konteks kita, gitu ya. Itu. Lah, dalam konteks ini untuk min hadhil anwa'i diperhatikan, min hadhil anwa'i, al yang ada di dalam lafaz al-anwa itu adalah al yang memiliki fungsi ahdiyah, Fungsi ahdiyah itu ada 3, li ahdidz dzikri, li ahdidz dzihni, li ahdil huduri. Al-ahdiyah itu al yang memakrifatkan, al yang menjadikan sebuah kalimat isim itu berpengertian jelas. Itu namanya al-ahdiyah. Al-ahdiyah itu ada 3. Al-li-ahdidz dzihni. Maksudnya apa? Kita tahu bahwa sebuah kalimat itu makrifat karena memang sejak awal dalam otak dan pikiran kita ketika itu disebutkan pasti mengarah pada orang tertentu. Saya contohkan. Misalnya ya, kalau seandainya kita sejak awal punya Ustadz Muhammad misalnya, ya. Kemudian setiap Rabu misalnya yang ngajar itu adalah Ustadz Muhammad. Coba bayangkan, ini namanya li ahdidz dzihni. Dalam otak dan pikiran kita, itu otak dan pikiran kita mengarahkan pengertian pada person tertentu. Ketika kemudian hari Rabu itu ada Ustadz, kemudian ada orang yang ngomong, Ustadz telah datang, ja'al ustadzu misalnya. Ya, karena pada saat setiap Rabu itu yang ngajar mesti Ustadz Muhammad, maka ketika disebutkan lafadz ja'al ustadzu, maka al ustadz di situ pasti mengarah pada person tertentu yang kemudian kita sebut sebagai Muhammad itu. Itulah yang kemudian disebut sebagai al-li-ahdidz dzihni. Otak dan pikiran kita sudah mengarah kepada person tertentu. Ya. Misalnya begitu. Kata-kata ar-rajulu misalnya itu memungkinkan untuk dianggap sebagai al-apa, memungkinkan. Tergantung ya. Ketika misalnya pemahaman dan pengertian pembatasan ruang lingkup al-ustad, ruang lingkup al-kitab, ruang lingkup misalnya apa saja yang ada alnya itu, kemudian pembatasannya diarahkan oleh otak dan pikiran kita, maka itu disebut sebagai al-ahdiyah li ahdidz dzihni. Li'ahdidz dzihni. Gitu ya. Contoh yang paling konkret seperti tadi. Al-ustadz sudah datang. Ja'al ustadzu. Berarti ketika kita paham dan yakin, otak kita ngerti, ini hari Rabu, jam kedua, ini yang waktunya mengajar itu adalah Ustadz A. Meskipun
Ustadz A-nya itu tidak disebutkan namanya, mesti arah pikiran dan pandangan kita mengarah pada orang-orang tertentu itu. Itulah yang ketika pengertian ruang lingkupnya itu diarahkan oleh otak kita, maka yang namanya al di situ dianggap sebagai al-ahdiyah li ahdidzihni. Ya, coba diperhatikan itu. Ini tentang min hadhil anwa. Ya. Ada juga li ahdil dzikri. Ya, li ahdil dzikri itu maksudnya al yang dianggap memakrifatkan karena memang kalimat yang sama lebih awal sebelumnya itu disebutkan dengan kondisi nakiroh. Ya. Misalnya, ishtaraitu kitaban. Ishtaraitu kitaban, tuku sapa ingsun kitaban ing kitab. Nakiroh sian. Wa thamanu hadzal kitab ghalin. Misalnya, ya, harganya kitab itu, wa thamanu hadzal kitab, alkitab saya sebutkan dua kali. Yang pertama adalah nakiroh, yang kedua isim makrifat. Maka ketika ada alnya itu, maka ini pasti merujuk pada kitab yang kita sebutkan dalam bentuk nakiroh itu. Itulah yang kemudian disebut sebagai al-ahdiyah li ahdidzikri. Dia dianggap makrifat karena lebih dahulu disebutkan dalam bentuk nakiroh. Itu al-ahdiyah li ahdidzikri. Begitu. Ada juga disebut sebagai al-ahdiyah li ahdil huduri. Ya. Kalau tadi li ahdil dzikri, li ahdil huduri, li ahdil dzihni, li ahdil dzikri, li ahdil huduri. Kalau li ahdil huduri, kalau saya mengatakan alkitab, jadi bersamaan dengan barangnya, bendanya, orangnya, itu baru. Itu bersamaan itu alkitab. Ini karena ada kitabnya. Al-ahdil huduri ini namanya. Maka itu dianggap sebagai makrifat karena sudah ada bersamaan dengan kitabnya. Oke. Ya, kalau seandainya sampean pegang kitab sekarang, pegang kitab. Maka kata-kata al-anwa yang disebutkan dengan menggunakan konsep makrifat ini itu pasti merujuk pada sesuatu yang sebelumnya yang disebutkan dalam konteks nakirah. Ayo kita cari sekarang. Ya kan? Ada kata-kata begini kan? Fasighatul amri wasighat sebelumnya. Mungkin tidak ditulis di layar. Fasighatul amri wasighatun nahyi wasighatul umumi wasighatul itlaqi anwa'un kulliyatun. Perhatikan itu. Kata-kata anwa'un kulliyatun. Diperhatikan. Itu adalah anwa'un kulliyatun, itu adalah disebutkan dengan menggunakan nakirah. Maka bagaimana? Al-anwa min hadhil anwa, al-anwa di situ merujuk kepada anwa'un kulliyatun yang sebelumnya yang disebutkan dalam konteks atau dalam isim nakirah, dalam bentuk isim nakirah. Ayo, ini praktek. Al itu ada 3. Ya? Oh, al itu ada banyak. Kalau al-ahdiyah itu ada 3. Ahdidz dzikri, ahdidz dzihni, ahdil huduri. Ahdidz dzihni itu adalah otak dan pikiran kita yang mengarahkan sehingga isim yang ada alnya itu menjadi jelas. Ahdidz dzikri adalah karena dianggap menjadi jelas lebih disebabkan karena sejak awal sebelumnya disebutkan dalam bentuk nakiroh. Contohnya apa? Ini contohnya. Kalau seandainya sampean pegang kitab, diharapkan teman-teman yang di luar sana, ini kan ngaji live gitu ya, itu juga pegang kitab, diharapkan begitu. Biar ketika merujuk begini enak. Ini ada kata-kata anwa'un kulliyatun, itu adalah disebutkan, ditulis dalam bentuk nakiroh. Setelah itu diulang lagi min hadhihi al-anwa'i. Al-anwa yang ada alnya ini itu merujuk pada anwa'un kulliyatun. Karena ini ada rujukannya, ini ada tempat kembalinya, ini mengarah kepada
kalimat tertentu yang awalnya disebutkan dengan menggunakan nakiroh ini, maka al-anwa di sini disebut sebagai al-ahdiyah li ahdi dzikri. Itu semacam itu. Ya, li ahdi dzikri. Perhatikan. Ya. Fal usuliyu, maka bermula ahli usul adalah yabhatsu, membahas siapa ahli usul fi kulli nau'in, dalam setiap macam min hadhihi, dari inilah rupanya al-anwa'i, beberapa macam. Al yang ada di dalam lafaz al-anwa itu adalah al-ahdiyah li ahdi dzikri, karena sebelumnya disebutkan dalam bentuk nakirah. Kenapa kok begitu? Terusannya sekarang. Kenapa kok kemudian membahas tentang kullu nau'in min hadhil anwa' liyatawassala. Jadi banyak pelajaran yang ini pentingnya praktek langsung kitab, ya. Kalau seandainya kita belajar ilmu nahwu saja, ketika kita belajar dhanna, ya hanya dhanna saja. Ini maf'ul awalnya, lurus-lurus saja. Dan saya tegaskan bahwa di dalam teks itu tidak seperti itu. Di dalam teks itu susunannya kacau sekali. Ini ada jar majrur, ini ada dhorof, kemudian ada marfu'at, ada mansubat, ada macam-macam, kacau sekali. Inilah yang kemudian menjadikan kenapa kok kemudian membaca kitab itu pada akhirnya menjadi sulit. Karena tidak, ini kan bab fa'il, ja'a Muhammadun, ya, enaknya itu. Ya, karena setelah fi'il langsung fa'il. Di dalam kitab saya tegaskan tidak seperti itu. Kita ketemu idhofah, kita ketemu na'at man'ut, kadang kita bertemu dengan na'at sababi, kita dhorof, kita bertemu dengan ini dan seterusnya. Inilah kenapa kok kemudian membaca kitab menjadi sulit. Itu semacam itu. Ya, liyatawassala, supaya bisa sampai siapa al-usul, siapa al-usuli. Diperhatikan sekarang. Lam yang masuk pada fi'il mudhari, lam yang dikasroh itu, yang masuk kepada fi'il mudhari itu dibagi menjadi dua. Ini sering saya tegaskan juga. Ya. Apa saja itu? Lam yang memiliki fungsi menasobkan, yang kemudian kita sebut sebagai an-nasib, menasobkan. Ada lam yang dikasroh, yang masuk pada fi'il mudhari itu al-jazim, menjazmkan. Ya, lam yang menasobkan dan lam yang menjazmkan. Kalau yang menasobkan, lam yang menasobkan yang masuk pada fi'il mudhari itu dibagi menjadi dua. Ada yang disebut sebagai lamut ta'lil, kalau seandainya dia memiliki fungsi sebagai alasan. Ada yang disebut sebagai lamul juhud, tidak memiliki fungsi untuk alasan, akan tetapi pengingkaran. Lam juhud itu biasanya dianggap sebagai muakkidah, lam yang mentaukid, ya, mentaukid manfi yang sudah kana manfi kan, ada kana, ada dinafikan, begitu, yang jatuh sebelumnya, begitu. Jadi kalau seandainya lam yang masuk pada fi'il mudhari itu ada dua, ada yang memiliki fungsi nasib, ada yang memiliki fungsi jazim. Yang nasib itu ada dua, ada yang memiliki ada yang disebut sebagai lamut ta'lil, ada yang disebut sebagai lamul juhud. Kapan disebut sebagai lam juhud? Kapan disebut sebagai lam ta'lil? Disebut lam ta'lil apabila dia tidak didahului oleh kana manfi. Disebut sebagai lam juhud apabila dia didahului oleh kana manfi. Itu petanya, ya kan? Kemudian lam yang dikasroh, ya, yang masuk pada fi'il mudhari disebut sebagai amil jazm, ya, itu dianggap sebagai lamul amri. Ya, ketika menjazmkan itu disebut sebagai lamul amri, lam amar. Ya. Nah ini, ya gak apa-apa diulang-ulang nanti kan, nanti akan ketemu lagi gitu ya. Gitu. Lamul amri, lam amar inilah yang kemudian awalnya di kasroh memungkinkan untuk disukun. Kapan lam amar ini kemudian disukun? Ya, awalnya di kasroh, kemudian harus disukun kadang-kadang. Kapan itu? Apabila dia bertemu dengan fa dan juga bertemu dengan wawu. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Terus fal yukrim. Nah, lamnya mati kan? Awalnya itu fal yukrim. Lamnya lam amar di situ. Lam amar itu konsep dasarnya di kasroh. Tapi kemudian ketika bertemu dengan wawu atau fa, maka itu disukun. Wal takum minkum ummatun. Wal takun.
Litakun asalnya. Litakun. Kemudian bertemu dengan waw, wal takun. Begitu, ya. Itu diperhatikan. Liyatawassola, karena di sini kenyataannya lam ini tidak didahului oleh kana manfi, kana yang dinafikan. Wa ma kana Allahu liyudhi'a. Itu namanya lam juhud. Kenapa? Karena didahului oleh wa ma kana, manya nafi, ada kananya. Ciri khas dari dia disebut sebagai lam juhud harus ada kana manfinya di situ. Kalau seandainya tidak ada kana manfinya, maka disebut sebagai lam ta'lil ketika dia memiliki fungsi menasobkan. Ya, begitu. Ya, selanjutnya sekarang. Liyatawassola, karena di sini adalah disebut sebagai lam ta'lil. Karena lam ta'lil, ya, itu pada akhirnya memiliki fungsi alasan, ya, supaya bisa sampai siapa al-usuli ila nau'il hukmi al-kulli, kepada macam hukum al-kulli, seperti yang saya katakan. Dalil kulli, ya, dalil kulli itu pada akhirnya memproduk hukum kulli, dalil juz'i itu pada akhirnya memproduk hukum juz'i. Itu begitu. Liyatawassala ila nau'il hukmi, agar bisa sampai siapa al-usuli ila nau'il hukmi, pada macam hukum al-kulli yang bersifat kulli, alladzi yadullu alaihi musta'in, alladzi yadullu alaihi, diperhatikan kata-kata alladzi yadullu alaihi, alladzi yadullu alaihi, diperhatikan, ya. Ini bab marji'ud dhamir seperti yang sering saya katakan, ya. Yang menunjukkan pada hukum itu adalah dalil. Hukum itu ditunjukkan oleh dalil. Pemahaman semacam itulah yang kemudian menjadikan kita mengembalikan dhamir yang ada pada lafadz yadullu itu kepada, ya, itu kepada dalil, sedangkan alaihi itu kepada alladzi, yang itu menjadi naat dari al-hukmu al-kulli. Sehingga ila nau'il hukmi, pada macam hukum al-kulli yang bersifat kulli, alladzi yang diperhatikan. Yadullu menunjukkan apa dalil kullu nau'in. Yadullu yang menunjukkan apa kullu nau'in min hadhil anwa itu alaihi, atas alladzi. Jadi seperti yang saya katakan, penentuan marji'ud dhamir itu dipengaruhi oleh dua. Yang pertama itu adalah mutabaqah, yang kedua adalah murad. Kalau nggak ngerti muradnya, mesti nggak bisa kita mengembalikan mana kira-kira marji'ud dhamirnya yang tepat. Ya, gitu. Musta'inan, ista'ana yasta'inu isti'anatan fahuwa musta'inun. Itu adalah isim sifat. Ketika ada isim sifat kok kemudian dibaca nasab, salah satu kecurigaan kita itu adalah menjadi hal. Musta'inan, hale minta tolong. Sopo apa namanya? Sopo al-usuli fi bahthihi, di dalam pembahasannya itu, pembahasannya usuli bistiqra'il asalib al-arabiyyah wal istimalati asy-syar'iyyah. Gitu ya. Itu nanti diteruskan yang akan datang dulu, ya, karena waktunya sangat terbatas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo di sinau, ayo sinau. Dimatikan.